Halo guys, welcome back to my channel at Andijaya FPV, channel yang mengulas tentang drone, FPV drone, RC car, dan hobi jenisnya. Di video kali ini saya ingin membahas tentang Betaflight konfigurator yang terbaru, yaitu Betaflight 4.6. Kenapa Betaflight 4.6? Apa spesialnya? Di Betaflight 4.6 ini terdapat menu baru, yaitu post hold dan altitude hold yang sudah cukup sempurna. Kemudian menu GPS return to home-nya juga sudah cukup sempurna. Kemarin saya sudah tes, setting, dan berhasil. Kemudian saya post di sosial media, dan alhamdulillah tanggapannya positif. Banyak yang bertanya gimana caranya, gimana settingannya. Nah, sekarang ini saya akan berbagi tutorial tentang Betaflight 4.6, dari mulai flash firmware-nya sampai ke setting GPS-nya serta setting post hold dan altitude hold-nya agar berhasil dengan sempurna. Baiklah, bagaimana keseruannya mari kita saksikan bersama, dan jangan di skip ya guys videonya supaya nggak ada yang kelewat, karena takutnya malah gagal nanti guys. Jadi sebaiknya ikuti video ini sampai habis. Check it out. Pertama-tama kita siapkan dulu komputernya, boleh komputer boleh laptop. Yang terpenting harus terkoneksi internet ya guys, karena untuk flash firmware-nya itu harus terkoneksi internet. Kemudian kita siapkan kabel data untuk ke drone-nya, kita siapkan drone-nya, kita siapkan Google, serta kita siapkan remote agar nanti langsung terkoneksi dan langsung setting. Nah, pertama-tama kita sambungkan si drone ke komputer dengan kabel data ke komputer. Ini saya menggunakan Reptile Cloud 149 V2, GPS menggunakan RAS FPV. Di sini saya anggap GPS kalian sudah terpasang, tinggal mengkonfigurasinya di Betaflight 4.6. Kemudian kita buka Google Chrome, karena Betaflight-nya harus menggunakan Betaflight yang langsung dari web. Betaflight yang diinstal seperti ini itu Betaflight 10.0. Sedangkan untuk menjalankan Betaflight yang terbaru, Betaflight 4.6 itu kita menggunakan Betaflight yang versi 11. Di sini tinggal kita ketik aja Betaflight. Nih, Betaflight Betaflight _ app betaflight.com. Kita klik, nanti dia langsung kebuka. Nah, dia langsung kebuka seperti ini. Dan ini akan selalu tersimpan di sase Google Chrome kalian ya guys. Ini sasenya sangat kuat, jadi jangan khawatir. Setelah itu kita klik connect. Dia minta select device. Di sini kan kalau baru, di sini kan dia nggak kedeteksi tuh guys. Di sini dia nggak kedeteksi. Kita select aja. Select, pilih yang I can find my USB device. Terus muncul ini. Nah, kita klik satu kali, kita hubungkan. Oke. Baru kita klik connect. Nah, dia akan terkoneksi seperti ini. Sama seperti Betaflight yang diinstal, sama. Cuman bedanya versi ini belum rilis versi installnya, jadi masih menggunakan web. Setelah itu kita disconnect lagi, kita klik yang update firmware. Kita klik connect itu untuk memastikan bahwa drone kita memang bisa terkoneksi ya guys ya. Kemudian kita klik yang update firmware. Nah, di bagian ini saya nggak apa-apain. Kita di kolom ini kita pilih development, choose a board-nya. Nah, kita di tag automatic. Nah, di sininya kita pilih yang 4.6 dev latest seperti ini. Ini pilih development, di sininya kita di tag otomatis, di sininya kita pilih yang 4.6 dev latest. Nah, ininya di off, ini di off, ini di full chip erase. Supaya apa? Supaya nggak membebani memori dari FC kita. Cuman ya memang harus setting total lagi ulang, seperti mode, PID, dan lain sebagainya. Tapi dengan full chip erase ini tidak membebani memori dari FC kita guys.
Setelah itu kita turunkan ke bawah. Yang ini semua ikutin aja. Nah, di sini pilih CRF kalau yang belum terisi, kemudian di sini pilih yang analog ya pakai analog, yang digital pakai digital. Kemudian di sini kita klik. Nah, kemudian kita pilih. Kita klik yang misal kayak ini karena udah saya pilih. Kita klik altitude hold sama GPS yang belum terconteng GPS-nya, LED strip gitu, position hold. Kita klik-klikin semua soft serial seperti yang ini. Setelah sudah, klik aja gini. Nah, nanti dia muncul seperti ini nih guys. Kalau saya pilihannya ini, acrotainer, altitude hold, GPS, lead strip, pin IO, itu dari sananya. Yang saya tambahin cuman altitude hold sama post hold serta soft serial. Nah, setelah sudah, ininya juga ini enggak saya papain, tetap seperti itu. Setelah sudah, ininya nggak dipapain, pilihan dari sananya, kemudian klik load firmware online. Nah, setelah klik load firmware online, nanti dia di sini muncul loading download. Setelah downloadnya selesai, klik flash firmware, klik ignore the RIS, flash. Nah, setelah selesai dia akan reboot si aplikasi akan reboot dan akan muncul kembali di halaman depan seperti ini gitu. Nah, habis itu kita klik connect. Nah, setelah klik connect, jangan lupa ya guys, pokoknya pastikan GPS, port GPS-nya sudah benar seperti ini. Pastikan sudah benar semua. Terus klik konfigurasi, di configuration. Kalau yang GPS-nya belum tercontreng, dicontreng gitu kan. Ini seperti saya di sebelah sini. Nah, ini GPS status, ini di GPS status. Setelah itu setting di file save. Nih, klik di bagian ini, klik file save. Setting di file save-nya di GPS rescue. Nah, ini GPS rescue. Ketinggian GPS rescue 10 meter. Ini saya nggak ada yang saya apa-apain ya guys, karena udah sempurna. Nggak ada yang saya apa-apain, hanya minimum satelit saya turunin. Standarnya dia 8, saya turunin jadi 5 supaya lebih cepat ngelok aja. Jadi kalau dia dapat GPS 5, dia udah ngelok gitu, nggak sampai nunggu 8. Kemudian low armingnya without fix kita hidupkan ya guys, supaya kita tetap bisa arming dan bisa terbang walaupun si GPS belum ngelok. Dan minimum distance to home-nya kita turunkan ya guys. Itu kan 15, kita turunkan jadi 10 supaya 10 meter kita udah bisa RTH gitu guys. Setelah ini oke, save and reboot ya kan. Nah, setelah selesai kita disconnect. Di drone-nya kita cabut. Oh ya, hidupkan VR, hidupkan Google, hidupkan remote, kemudian hidupkan drone-nya seperti biasa pakai baterai. Setelah itu kita colok ke Betaflight lagi. Kemudian kita masuk ke mode. Kemudian kita di mode nanti ini semua 0 nih guys. Di mode nanti ini semua 0 hilang. Nah, kita atur ulang seperti armnya. Kita mau pakai aux berapa, angle, horizon, terus acro, altitude hold, file save. Nah, kemudian kita setting file save mau di aux berapa. Nah, GPS rescue mau di aux berapa, kita setting juga ya kan. Setelah itu ingat guys, paling utama adalah nih settingan post hold dan settingan altitude hold. Settingan post hold dan settingan altitude hold pastikan di aux yang sama. Dan di kolom yang sama. Settingan altitude hold
dan post hold pastikan di aux yang sama dan kolom yang sama. Contohnya seperti ini. Nah ini altitude hold, ini altitude hold dan post hold saya lihat di kolom yang sama, di kolom yang sama, di aux yang sama. Jadi satu tombol untuk mengaktifkan dua mode ini. Kenapa harus satu tombol untuk mengaktifkan dua mode ini? Supaya altitude hold dan post hold itu bekerja secara bersamaan. Altitude hold itu menjaga ketinggian, post hold menjaga agar dia nggak kemana-mana. Jadi ketinggian tetap segitu, terus dia nggak geser kanan geser kiri gitu guys. Gitu. Ingat ya guys ya, di posisi kolom yang sama dan di posisi aux yang sama. Jadi satu tombol untuk mengaktifkan dua mode, altitude hold dan post hold. Kalau untuk file save dan GPS rescue itu nggak apa-apa. Kalau saya sih naruhnya di aux yang sama tapi di kolom yang berbeda gitu. Aux 4 dan GPS rescue nih sama. GPS rescue di aux 4, kolomnya sebelah sini. File save saya di aux 4 juga tapi kolomnya di sebelah sini. Nggak apa-apa. Jadi kalau file save itu sendiri jangan digabung ya. File save sendiri, tombol sendiri, GPS rescue tombol sendiri gitu. Yang satu tombol berdua itu hanya post hold dan altitude hold. Setelah sudah semua, jangan lupa save and reboot. Kemudian yang paling terakhir dan jangan sampai ketinggalan, ini yang tidak kalah pentingnya guys, yaitu di CLI. Di CLI ini kita ketik get post hold, get post. Nah nanti dia muncul pilihan, kita pilih yang get post hold without Mac. Ini karena saya sudah setting jadi munculnya pasti on. Nah ini nih, post without Mac, kita enter. Nah kalau ini sudah saya setting munculnya on, kalau belum di setting munculnya off. Gimana cara nyetingnya? Kita klik set post. Di sini kita cari yang without Mac. Nah ini set post hold without Mac sama dengan, nah dia muncul kan, kita klik yang on. Nah kemudian enter. Setelah itu akan keluar kayak gini, post hold without Mac on. Setelah ini on, udah save, selesai, dia booting. Setelah itu ingat ya guys, karena ini tadi total bener-bener di wipe gitu kan, total di wipe si FC nya, settingannya. Jadi kalian harus setting semua dari awal lagi, seperti mode, seperti mod ini di setting. Dan banyak yang lupa soal motor, hati-hati soal motor. Nah motor karena aslinya dia muternya ke dalam bukan keluar, jadi kita klik motor direction reverse. Kalau motor kita putarannya keluar, kita klik motor direction reverse, kemudian kita save and reboot. Tapi kalau kita ngerasa putaran motor kita emang ke dalam kok, ya udah nggak apa-apa, itu nggak usah diapa-apain, itu udah bener berarti. Tapi kalau yang kita ngerasa putaran motornya di keluar, itu kita klik motor direction reserve. Kemudian di sebagian dari FC itu akan mengalami CPU overload. Di sebagian FC ya, nggak semua, tapi di sebagian FC ada yang mengalami CPU overload, seperti Reptile Cloud saya ini, nih, Reptile Cloud V2, Reptile Cloud 149 V2. Setelah di reset, di setting mengalami FC overload. Nah, mengatasi FC overload itu kebanyakan di configuration. Nah, ininya nih, karena dia kembali ke pengaturan awal, PID loop frekuensinya ini jadi 8
kHz. Jadi seperti ini. Nah, ini kita kecilin. Yang atas jangan diapa-apain, yang bawah aja PID loop frekuensi kita kecilin ke 4. Setelah itu, setelah settingan udah semua, save and reboot. Udah. Nah, setelah settingan yang tadi sudah diterapkan, kemudian kita, pertama-tama kita hidupkan remote, kemudian hidupkan Google, kemudian kita colok drone ke baterai. Ingat ya guys, pertama remote, kedua Google, ketiga colokan drone ke baterai, kemudian colokan kabel data ke komputer. Nah, dia kan akan langsung connect seperti ini nih di Betaflight-nya. Kita cek perubahan-perubahannya, kita cek. Oh ya, jangan lupa kalibrasi accelerometer, reset Z, ini dia. Setelah sudah, kita cek lagi, nyalakan remote, baru setting mode gitu. Untuk setting mode, untuk mengkoneksikan menginstal GPS ke drone, menyoldernya dan segala macam. Untuk saat ini saya anggap si GPS sudah terkoneksi dengan drone dan sudah berfungsi dengan baik ya guys. Gitu. Dan seperti ini, ngeloknya cepat kok. Ini udah ngelok nih GPS saya. Saya pakai RAS FPV. Udah ngelok, kita klik ke GPS. Nah, udah dapat 14. Padahal saya di dalam rumah. Udah dapat 15 satelit. Padahal saya di dalam rumah. Untuk tips dan triknya GPS cepat ngelok, pertama kabel diganti yang agak besar ya guys. Jangan pakai kabel dari bawaannya. Karena kabel dari bawahnya itu kan biasanya kecil, tipis. Itu kita ganti yang agak besar. Kemudian setelah disolder, dilapis sama aluminium foil. Si kabel, kemudian kita kencangkan, kalau saya dengan isolasi bakar untuk kabel. Jadi si GPS tidak terkontaminasi sinyal dari VTX atau sinyal dari RX, dari receiver gitu. Jadi tetap tidak terganggu lah gitu dari VTX atau dari receiver. Kayak gitu, itu triknya. Setelah kayak gini, udah tinggal tes terbang di lapangan. Ini udah ke setting semua guys. Dan kalau ada yang kurang atau ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya pasti jawab sebisa mungkin lah, sebisa saya gitu. Dan atau kalau ada yang ingin menambahkan, boleh tambahkan di kolom komentar. Itu juga menjadi masukan buat saya, menjadi masukan juga buat teman-teman yang lain. Baiklah sobat YouTube, cukup sekian dulu tutorial tentang Betaflight konfigurator yang terbaru atau Betaflight 4.6 dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin bertanya silahkan tuliskan di kolom komentar, atau apabila ada yang ingin menambahi tentang tutorial ini silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk saya karena saya juga masih belajar, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dulu jumpa kita di video tutorial kali ini. Salam satu langit and keep fly safe. Bye bye.